Halo, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita lanjutan dari Tales of Herding Gods berdasarkan versi light novel. Pembahasan ini melanjutkan cerita setelah peristiwa yang ditampilkan dalam seri Donghua, tepatnya mulai dari sekitar chapter 245 dari light novel. Perlu saya ingatkan bahwa video ini mengandung banyak spoiler untuk kelanjutan cerita seri Donghuanya. Jadi, bagi kalian yang tidak ingin terkena spoiler dan ingin menikmati ceritanya langsung melalui seri Donghuanya, aku sarankan untuk menutup video ini terlebih dahulu. Namun, bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan kisah Chinmu dan para penghuni desa Lansia, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like pada video ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita Tales of Herding Gods. Chinmu, kakek Ma, dan kakek buta akhirnya sepakat dalam satu hal. Meskipun nenek Si memiliki kecantikan yang luar biasa, dia tidak pernah menjadikan kecantikannya sebagai senjata untuk memanipulasi orang lain. Justru sebaliknya, nenek Si sangat memahami betapa berbahayanya pesona yang ia miliki. Karena itu, saat berada di depan banyak orang, ia sengaja menutupi kecantikannya dengan berpakaian sederhana, bahkan terkesan buruk. Tujuannya hanya satu, yaitu menghindari masalah yang bisa muncul akibat penampilannya. Namun keadaan menjadi berbeda ketika berbicara tentang mantan pemimpin kultus iblis surgawi, Li Tianxing. Pria ini memiliki obsesi yang sangat dalam terhadap nenek Si. Rasa cintanya berubah menjadi kecemburuan yang tidak sehat terhadap kecantikan wanita itu. Obsesi tersebut bahkan membuatnya ingin menjadi seperti nenek Si dan mengambil identitas yang menyerupainya. Selain itu, meskipun Li Tianxing dan Chinmu sama-sama mempelajari kitab suci iblis surgawi serta memperoleh ajaran yang berasal dari sumber yang sama, hasil pemahaman mereka justru sangat berbeda. Chinmu tumbuh di desa Lansia bersama para tetua yang membesarkannya sejak kecil. Lingkungan itulah yang membentuk karakter dan prinsip hidupnya. Walaupun terkadang bertindak nakal atau tidak terduga, ia tetap memiliki hati yang lurus dan selalu berusaha berjalan di jalan yang benar. Karena itulah, teknik yang dikembangkan Chinmu memiliki fondasi yang kokoh dan ortodoks. Bahkan berbagai seni iblis dan kemampuan yang sering dianggap sesat oleh banyak orang, di tangan Chinmu dapat digunakan dengan cara yang benar dan bermanfaat. Sebaliknya, teknik yang dikembangkan Li Tianxing bergerak ke arah yang jauh lebih gelap. Pemahamannya terhadap ajaran yang sama justru membawanya semakin dekat ke jalan iblis. Cara berpikirnya berbeda, begitu pula tujuan yang ingin ia capai. Jika nenek Si rela menyembunyikan kecantikannya demi menghindari masalah, Li Tianxing justru akan melakukan kebalikannya. Dengan identitas barunya, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya tampil biasa-biasa saja. Ia akan memamerkan kecantikannya kepada dunia dan memanfaatkannya untuk memengaruhi orang lain. Bagi Li Tianxing, kecantikan adalah senjata yang harus digunakan semaksimal mungkin. Ia tidak peduli jika pesonanya membuat orang kehilangan akal, memicu konflik, atau bahkan membawa kehancuran bagi banyak makhluk hidup. Singkatnya, meskipun Chinmu dan Li Tianxing mempelajari ajaran yang sama, jalan yang mereka pilih sangat berbeda. Chinmu menggunakan kekuatan untuk melindungi dan menegakkan prinsipnya, sementara Li Tianxing memandang kekuatan dan kecantikan sebagai alat untuk memenuhi keinginan serta ambisinya sendiri. Kekhawatiran Chinmu semakin besar. Ia takut jika para ahli berhasil menaklukkan Li Tianxing, maka nenek Si juga akan menjadi sasaran berikutnya. Namun kakek Ma tidak sependapat. Menurutnya, Rulai Tua adalah seseorang yang memegang teguh prinsip dan keyakinannya. Setelah mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi, setiap tindakan yang ia lakukan telah menyatu dengan jalan kultivasinya. Karena itu, ia tidak akan bertindak sembarangan atau melanggar prinsip yang selama ini ia pegang. Mendengar hal itu, Chinmu merasa penasaran. Selama ini ia tahu bahwa kakek Ma memiliki dendam mendalam terhadap Rulai Tua. Namun dari cara bicaranya, Chinmu juga bisa merasakan adanya rasa hormat yang besar kepada biksu tua tersebut. Ini membuatnya sadar bahwa Rulai Tua pasti memiliki karakter dan kebijaksanaan yang bahkan diakui oleh orang-orang yang pernah menjadi musuhnya. Namun kakek buta justru mengungkapkan kekhawatiran yang berbeda. Baginya, masalah sebenarnya bukanlah prinsip Rulai Tua, melainkan apakah ia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan Li Tianxing. Bagaimanapun, Li Tianxing bukanlah tokoh biasa. Di masa lalu, ia adalah pemimpin sekte iblis surgawi dan berdiri sejajar dengan Rulai Tua sebagai salah satu ahli terkuat di dunia persilatan. Jika Rulai Tua ingin menundukkannya, pertarungan itu pasti tidak akan mudah. Suasana pun menjadi hening. Semua orang memahami betapa mengerikannya kekuatan Li Tianxing. Di dunia persilatan saat itu, terdapat 3 kekuatan suci yang menjadi pilar utama, yaitu Sekte Dao, Biara Guntur Agung, dan Sekte Iblis Surgawi. Sebagai mantan pemimpin Sekte Iblis Surgawi, Li Tianxing adalah sosok yang pernah berada di puncak dunia kultivasi. Untuk mengalihkan pembicaraan, kakek Ma mulai menceritakan asal-usul Biara Guntur Agung yang berdiri di perbatasan antara reruntuhan besar dan kekaisaran perdamaian abadi. Menurut legenda, wilayah tersebut dulunya merupakan rangkaian pegunungan raksasa. Pada zaman kuno, seorang dewa mengayunkan pedangnya dan membelah pegunungan itu menjadi 2 bagian, menciptakan jurang besar yang memisahkan kedua wilayah. Namun ada satu gunung yang berhasil selamat dari bencana tersebut, yaitu Gunung Meru.
Legenda mengatakan bahwa ketika serangan sang dewa mendekati gunung itu, para biksu yang tinggal di sana duduk bermeditasi memenuhi seluruh gunung. Mereka bersumpah untuk hidup dan mati bersama Gunung Meru, tanpa sedikit pun berniat meninggalkannya. Ketulusan dan tekad para biksu itu akhirnya menggerakkan hati sang dewa. Alih-alih menghancurkan Gunung Meru seperti pegunungan lainnya, sang dewa memilih mengubah arah serangannya dan membiarkan gunung tersebut tetap berdiri. Akibatnya, seluruh pegunungan di sekitarnya terbelah dan hancur, sementara Gunung Meru menjadi satu-satunya yang tetap utuh. Sejak saat itu, Gunung Meru dianggap sebagai simbol keteguhan hati dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Di atas gunung inilah biara Guntur Agung berdiri, menjadi salah satu tanah suci paling dihormati di dunia, sekaligus rumah bagi Rulai tua yang namanya disegani oleh kawan maupun lawan. Kakek buta tiba-tiba mengungkapkan firasatnya. Menurutnya, ada seseorang yang sangat penting berada di puncak Gunung Meru. Jika tidak ada sosok istimewa di sana, para dewa tidak mungkin sampai peduli terhadap nasib para biksu yang tinggal di gunung tersebut. Perkataan itu membuat perjalanan mereka menuju Gunung Meru menjadi semakin penting dan penuh misteri. Gunung Meru sendiri berada di lokasi yang sangat strategis, tepat di perbatasan antara reruntuhan besar dan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Satu sisi gunung menghadap wilayah Kekaisaran, sementara sisi lainnya mengarah ke reruntuhan besar yang terkenal berbahaya. Karena posisinya yang unik, Gunung Meru menjadi tempat yang memiliki pengaruh besar bagi kedua wilayah tersebut. Meskipun gunung suci itu cukup jauh dari perbatasan abadi dan perairan rahasia, jaraknya tidak terlalu jauh dari gerbang Qingmen yang berada di perbatasan utara. Dari sana perjalanan menuju Gunung Meru hanya sekitar 4 hingga 5.000 mil. Namun, bagi Qinmu dan para tetua desa lansia, perjalanan ini jauh lebih panjang. Dari desa lansia menuju Gunung Meru, mereka harus menempuh jarak sekitar 30.000 mil. Untungnya, kakek Ma, nenek Si, dan kakek buta memiliki kemampuan luar biasa sehingga dapat bergerak dengan sangat cepat. Sayangnya, kecepatan Qinmu tidak bisa menyamai ketiga tetua tersebut. Demi menyesuaikan langkahnya, rombongan harus memperlambat perjalanan. Meski begitu, mereka tetap mampu menempuh perjalanan puluhan ribu mil itu hanya dalam waktu 6 hingga 7 hari. Sambil terus bergerak menuju Gunung Meru, rasa penasaran mereka semakin besar. Siapa sebenarnya sosok yang berada di puncak gunung hingga mampu menarik perhatian para dewa? Jawaban dari misteri itu tampaknya akan segera terungkap ketika mereka tiba di gunung suci tersebut. Perjalanan menuju tujuan mereka tidak semudah yang dibayangkan. Di reruntuhan besar, bahaya mengintai setiap kali malam tiba. Karena itulah Qinmu dan rombongannya hanya berani melakukan perjalanan pada siang hari. Saat matahari terbenam, mereka harus berhenti dan menunggu hingga fajar berikutnya sebelum melanjutkan perjalanan. Sebenarnya jika mereka mampu terbang, perjalanan itu hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Namun kondisi Qinmu belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara dalam waktu lama. Tingkat kultivasinya masih belum cukup tinggi untuk menopang perjalanan seperti itu. Saat menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlari, Qinmu harus berhenti setiap 100 mil guna memulihkan ki vital yang terkuras. Karena alasan itu, perjalanan darat menjadi pilihan yang jauh lebih aman dan efisien bagi kelompok mereka. Untuk mempercepat perjalanan, Qinmu menunggangi naga kilin sebagai alat transportasinya. Untungnya, kecepatan naga kilin sangat luar biasa. Makhluk itu hampir mampu menyamai langkah kakek Ma dan para tetua lainnya. Berkat hal tersebut, rombongan tidak perlu memperlambat laju perjalanan mereka hanya untuk menunggu Qinmu. Dengan demikian, kelompok Qinmu terus bergerak melintasi reruntuhan besar yang berbahaya, memanfaatkan setiap jam siang yang tersedia sambil tetap waspada terhadap ancaman yang bisa muncul kapan saja. Saat malam pertama perjalanan mereka tiba, rombongan dari desa lansia penyandang cacat menemukan sebuah kuil kuno yang sunyi dan sudah lama tidak berpenghuni. Di dalam kuil itu terdapat beberapa makhluk aneh, namun mereka sama sekali tidak merasa terganggu. Dengan santai, mereka beristirahat di dekat patung Raja Surgawi yang berdiri di tengah kuil. Sebelum bermalam, kakek buta mengajak Qinmu melakukan sebuah tradisi yang biasa diajarkannya. Ia mengeluarkan beberapa batang dupa, lalu mengajak Qinmu berdiri di depan patung Raja Surgawi. Keduanya menancapkan dupa ke pedupaan yang sudah rusak, kemudian mundur beberapa langkah dan mulai berdoa bersama. Doa yang mereka ucapkan terdengar sangat unik dan bahkan sedikit aneh. Kakek buta memperkenalkan Qinmu sebagai anak dari desa lansia penyandang cacat yang hanya ingin beristirahat untuk sementara di wilayah tersebut. Namun bagian yang paling lucu adalah ketika ia mulai mengarang berbagai alasan, termasuk mengatakan bahwa Qinmu memiliki tubuh lemah dan ginjal yang tidak kuat sejak kecil. Semua itu sebenarnya merupakan cara kakek buta untuk meminta izin kepada roh atau penghuni tak kasat mata yang mungkin berada di kuil tersebut, agar tidak mengganggu mereka. Mendengar doa itu, Nenek Si langsung merasa kesal. Ia mengeluh karena menurutnya kakek buta telah mengajarkan hal-hal aneh kepada Qinmu. Namun kakek buta hanya tertawa dan membela diri. Ia bahkan berkata bahwa metode tersebut terbukti berhasil. Sebagai buktinya, ia meminta Qinmu menceritakan pengalaman sebelumnya. Qinmu dengan polos mengangguk dan mengaku bahwa doa yang diajarkan kakek buta memang pernah menyelamatkannya.
Ia mengingat bagaimana Shenxinger tidak jadi mencabut atau mengganggunya setelah mendengar doa tersebut. Jawaban polos Qinmu membuat situasi menjadi semakin lucu. Melihat tingkah kedua orang itu, Nenek Si tidak tahu harus tertawa atau marah. Akhirnya ia memanggil Qinmu untuk membantunya memasak. Saat hanya berdua, Nenek Si diam-diam menasihati Qinmu agar tidak selalu meniru semua kebiasaan kakek buta. Menurutnya, kakek buta memiliki terlalu banyak ide aneh dan nakal yang belum tentu baik untuk dipelajari. Adegan ini menunjukkan hubungan hangat di antara para penghuni desa lansia penyandang cacat. Meskipun mereka sering bercanda dan saling menggoda, mereka tetap sangat peduli kepada Qinmu dan berusaha membimbingnya dengan cara mereka masing-masing. Malam hari di kuil Raja Surgawi terasa sangat sunyi. Tidak ada suara apapun di sekitar, kecuali dengkuran naga kilin yang sedang tertidur lelap. Di dalam kuil, kakek Ma duduk tegak seperti seorang biksu yang sedang bermeditasi. Kakek buta bersandar pada tongkat bambunya sambil tertidur di atas dinding. Sementara itu, Qinmu dan Nenek Si beristirahat di atas tempat tidur sederhana yang dibuat dari rumput kering. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah di tengah malam. Dari kejauhan terdengar suara gong dan drum yang menggema di kegelapan. Suara tersebut semakin lama semakin jelas, seolah-olah ada sebuah pasukan yang sedang mendekati kuil. Mendengar suara aneh itu, seluruh penghuni kuil langsung waspada. Qinmu bangun dan mencoba melihat keluar, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan malam. Hanya cahaya lilin redup di dalam kuil yang masih menerangi suasana. Kakek Ma dan kakek buta segera bergerak mendekati Qinmu dan Nenek Si. Mereka memberi isyarat agar semua orang tetap diam dan tidak membuat suara sedikit pun. Tak lama kemudian, suara gong dan drum berhenti tepat di depan kuil. Setelah itu terdengar beberapa teriakan keras yang menggema di malam hari. Pemandangan yang mengejutkan pun muncul. Beberapa patung dewa batu yang mengenakan baju zirah tua dan rusak berjalan memasuki kuil. Meskipun tubuh mereka terbuat dari batu dan terlihat usang, mereka bergerak layaknya makhluk hidup. Bahkan Qinmu bisa mencium bau busuk yang berasal dari mereka. Di belakang para patung dewa itu berdiri sekitar 100 kerangka putih yang tersusun rapi seperti pasukan. Mereka membawa senjata-senjata rusak, sementara sebagian lainnya memukul gong dan drum. Ada juga yang membawa panji-panji bertuliskan diam dan tantangan. Pasukan kerangka itu tetap berjaga di luar kuil, sedangkan para patung dewa masuk ke dalam. Qinmu hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Semua yang terjadi di hadapannya terasa begitu aneh dan sulit dipercaya. Bahkan naga kilin yang baru terbangun masih tampak mengantuk dan belum memahami situasi yang sedang terjadi. Kemudian salah satu patung dewa berbicara kepada patung Raja Surgawi yang berada di dalam kuil. Dengan suara yang berat dan penuh hormat, ia menyampaikan sebuah laporan penting. Ia melaporkan bahwa Raja Naga Laut Timur, Ao Zhen, telah menggunakan berbagai bencana alam untuk memberontak. Karena situasi yang semakin berbahaya, Yang Mulia mengirim perintah khusus agar desa bebas khawatir turun tangan membantu Raja Surgawi Penindas Laut untuk menumpas pemberontakan tersebut. Mendengar laporan itu, suasana di dalam kuil menjadi semakin tegang. Qinmu dan yang lainnya mulai menyadari bahwa kedatangan pasukan patung dewa di tengah malam bukanlah kebetulan. Sebuah peristiwa besar yang melibatkan para dewa dan Raja Naga Laut Timur tampaknya akan segera dimulai. Situasi yang awalnya sunyi tiba-tiba berubah menjadi luar biasa. Patung Dewa Raja Surgawi yang selama ini hanya berdiri diam di dalam kuil mendadak bergerak. 8 bendera di belakangnya berkibar keras, sementara tubuh batu raksasanya bergetar sebelum benar-benar berdiri tegak. Dengan suara penuh wibawa yang mengguncang seluruh kuil, ia mengumumkan bahwa seorang pemberontak yang telah menjadi ancaman selama puluhan ribu tahun masih berani melawan. Tanpa ragu, ia langsung memerintahkan agar pedangnya dibawakan. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari belakang kuil. Sebilah pedang naga bulan hijau raksasa yang tertanam di tanah melesat keluar dan terbang menuju tangannya. Begitu pedang itu digenggam, aura mengerikan langsung memenuhi seluruh area. Namun sang Raja Surgawi belum selesai. Ia kembali berteriak meminta kudanya. Saat itulah naga kilin yang berada di kuil tiba-tiba merasa tubuhnya tenggelam karena beban besar yang mendarat di punggungnya. Ternyata patung Dewa Raja Surgawi telah duduk di atasnya. Sebelum naga kilin sempat bereaksi, kekuatan luar biasa dari patung tersebut memaksanya terbang keluar dari kuil. Dengan kecepatan seperti kilatan api, mereka berdua menghilang ke dalam kegelapan malam. Bahkan sebenarnya bukan naga kilin yang membawa patung itu, melainkan patung Dewa Raja Surgawi yang memaksanya ikut terbang. Menyaksikan kejadian yang mustahil itu, Qinmu, Nenek Si, kakek buta, dan kakek Ma hanya bisa terpaku. Mereka begitu terkejut hingga tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Waktu berlalu dalam keheningan, mereka memperkirakan malam hampir berakhir dan fajar segera tiba. Tiba-tiba, suara auman naga mengguncang langit. Sesaat kemudian terdengar ledakan besar. Dari atas langit gelap, sebuah kepala naga jatuh ke halaman kuil dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Qinmu segera melihat ke arah kepala naga tersebut. Setelah memperhatikannya, ia menyadari bahwa itu bukan kepala naga sungguhan, melainkan kepala naga yang terbuat dari batu. Tak lama setelah itu, auman naga kembali terdengar.
Patung Dewa Raja Surgawi muncul dari kejauhan sambil menunggangi naga kilin dan terbang kembali ke kuil. Dengan tenang ia melompat turun, kembali duduk di atas singgasana lotusnya, lalu meletakkan pedang naga bulan hijau di sampingnya. Dengan nada tenang seolah baru menyelesaikan tugas biasa, ia mengatakan bahwa misi telah berhasil diselesaikan dan kepala sang pemberontak telah dipenggal. Setelah menerima laporan tersebut, para patung batu lainnya segera bergerak. Bersama pasukan kerangka putih, mereka berbalik dan berjalan memasuki kegelapan malam. Satu persatu sosok mereka menghilang dari pandangan. Seiring menghilangnya pasukan itu, suara gong dan genderang perang yang sebelumnya menggema di seluruh wilayah juga perlahan memudar, hingga akhirnya malam kembali sunyi seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Fajar akhirnya tiba. Kokok ayam jantan terdengar dari kejauhan, mengusir kegelapan malam yang menyelimuti kuil Raja Surgawi. Cahaya matahari mulai menyinari seluruh area kuil, seolah tidak pernah terjadi apapun pada malam sebelumnya. Chin Mu masih merasa bingung. Pengalaman yang mereka alami semalam terasa begitu nyata, namun pada saat yang sama juga seperti mimpi yang sulit dijelaskan. Karena penasaran, ia langsung menanyakan keadaan naga kilin. Dengan kepala yang masih dipenuhi lumpur, naga Shilin mengaku bahwa dirinya baru saja mengalami mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, ia membawa patung Raja Surgawi yang memancarkan api suci. Bersama patung tersebut, ia bertarung di medan perang besar di atas lautan yang bergelora. Naga-naga surgawi dalam jumlah tak terhitung menyerang mereka, tetapi semuanya ditebas oleh pedang Raja Surgawi yang berada di punggungnya. Mereka kemudian menerobos pasukan para dewa naga, memenggal kepala seorang Raja Naga, lalu pergi sambil membawa kepala tersebut. Yang membuat naga kilin merinding adalah mimpi itu terasa terlalu nyata, seolah benar-benar pernah terjadi. Mendengar cerita itu, Chin Mu semakin yakin bahwa kejadian semalam bukanlah hal biasa. Ia lalu bertanya kepada kakek buta dan kakek Ma, apakah semua yang mereka alami malam sebelumnya benar-benar nyata atau hanya ilusi. Namun kedua tetua itu hanya menggelengkan kepala. Menurut mereka, tidak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di reruntuhan besar. Tempat itu memang penuh misteri yang bahkan sulit dipahami oleh para ahli sekalipun. Karena itu, mereka memilih untuk tidak memikirkan terlalu jauh dan memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Biara Guntur Agung yang menjadi tujuan utama mereka. Meski begitu, Chin Mu belum bisa melupakan apa yang terjadi. Ia menatap patung Raja Surgawi dengan perasaan yang rumit. Ada sesuatu yang terasa sangat aneh dari patung itu. Untuk memastikan, ia mendekat dan menyentuhnya secara langsung. Namun patung tersebut tetap terasa dingin seperti batu biasa, tanpa tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Meski demikian, kata-kata yang ia dengar sebelumnya terus terngiang di dalam pikirannya. Yang Mulia mengirim perintahnya dari desa bebas khawatir. Kalimat itu membuat Chin Mu tenggelam dalam pemikiran mendalam. Jika semua kejadian semalam memang nyata, lalu di manakah sebenarnya desa bebas khawatir itu berada? Mengapa tempat tersebut mampu mengirim perintah yang bahkan memengaruhi Raja Surgawi dan para dewa? Dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab, Chin Mu hanya bisa menatap patung itu dalam diam. Tanpa disadarinya, misteri tentang desa bebas khawatir perlahan mulai menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam perjalanannya. Baik, itulah pembahasan kita untuk video kali ini. Perlu diingat bahwa di video ini saya hanya membahas garis besar alur ceritanya. Jika kalian ingin mengetahui detail cerita yang lebih lengkap, termasuk dialog, perkembangan karakter, dan berbagai peristiwa penting lainnya, saya sangat menyarankan kalian untuk membaca novel Tales of Herding Gods secara langsung. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian yang juga menyukai alur cerita Tales of Herding Gods. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.